Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahayu Selviana, NIM 504200071, Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian paragraf. Paragraf adalah sebuah kumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam bentuk tersebut penulis dapat menuangkan ide-ide sehingga membentuk suatu topik pembicaraan. Dalam paragraf terdiri dari seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas lainnya. Paragraf biasanya cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Untuk unsur-unsur paragraf, yang pertama ada gagasan utama. Gagasan utama merupakan elemen paragraf yang berupa topik utama atau permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf. Yang kedua, ada kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama suatu paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terkandung di dalam suatu kalimat. Transisi supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, dan lain sebagainya. Konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Syarat-syarat paragraf yang pertama, mengandung satu pikiran utama atau topik. Yang kedua, pikiran utama didukung oleh pikiran penjelas, baik dengan penjelasan, uraian, maupun contoh-contoh. Yang ketiga, koherensi antar kalimat dalam satu paragraf dan antar paragraf dalam satu karangan. Yang lebih dari satu paragraf, antar kalimat dan antar paragraf terjalin hubungan saling mendukung. Yang keempat, unity atau karangan yang memiliki satu kesatuan yang padu. Yang kelima, sematis, harmonis, gramatis, dan normatis. Fungsi paragraf yaitu mempunyai berbagai macam fungsi, di antaranya yaitu fungsi paragraf adalah paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide isi kalimat dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Selain memiliki fungsi, paragraf juga memiliki ciri-ciri. Pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya, ketukan
5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Selain itu, pada poin yang keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat paragraf. Jenis paragraf berdasarkan fungsi dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan, kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan. Kembali hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah karangan atau di setiap karangan. Yang terakhir, ada paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara paragraf yang satu ke paragraf yang lainnya, atau karangan yang satu dengan karangan yang lainnya. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Dan yang terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasannya atau gagasan utamanya berada di awal dan juga akhir paragraf. Untuk selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan isinya terdiri dari dibagi menjadi 5. Paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Contohnya, kegiatan dalam merayakan ulang tahun TNI ke-72 tanggal 5 Oktober 2017 di lapangan Lan Padang, Banda Aceh. Semua warga Banda Aceh turut hadir menyaksikan serangkaian acara ulang tahun TNI ke-72 dengan berbagai ragam acara seperti drum band, tari saman, dan acara lainnya. Paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan atau sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, serta mengalami peristiwa tersebut. Contohnya, saat brownies coklat buatan ibuku dihidangkan untukku, wangi brownies coklatnya langsung tercium enak oleh hidungku. Saat aku mencoba memakannya, bentuk dan rasa manisnya langsung membuat lidahku bergoyang. Sungguh, ibuku sangat pandai sekali membuat brownies coklat ini. Selanjutnya, paragraf persuensi. Paragraf persuensi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Contohnya,
Membaca memang merupakan faktor yang penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Sebab seseorang tak memiliki niat untuk membaca, pasti tidak banyak memiliki tingkat pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan biasanya bersumber dari buku. Misalnya, anak yang pandai dalam belajar pelajaran biasanya dia akan menjadi kutu buku. Bagi siapa saja yang tidak memiliki niat untuk membaca, pasti pengetahuannya tidak luas dan terbatas. Oleh karena itu, membaca menjadi hal yang penting dan biasakanlah membaca buku. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Contohnya, membaca merupakan faktor penting dalam menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penasehat hukum pasti selalu membaca buku-buku yang berkaitan tentang hukum. Sebab, jika tidak membaca buku hukum, pasti dia akan merasakan kesulitan dan tidak tahu apa saja pasal-pasal yang tertera di buku hukum. Seorang mahasiswa tidak mau membaca buku, maka akan mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal dari dosen. Selanjutnya, paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah permasalahan sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Contohnya, beberapa hari yang lalu, kami pergi ke sebuah pusat wisata yang berada di Jakarta. Kami pergi dengan menggunakan 2 mobil pribadi. Mobil kami melaju cepat secara beriringan dengan mobil lainnya. Perjalanan semakin menjadi menyenangkan. Semua orang tampak gembira, cahaya sinar matahari menyinari kami sehingga membuat pemandangan dari dalam kacamata mobil cukup indah. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang paragraf. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.